Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, orang yang luar biasa susah kita mau bilang kelihatan dari wajahnya karena sudah yang masker semua. Boleh deh yang tes dengan tepuk tangan aja yang paling meriah untuk Tuhan. Iya. Iya, memang kalau di karismatik di GBI tepuk tangan itu nggak boleh malu-malu. Karena kalau nggak tepuk tangan nggak berani tepuk tangan jadi malu soalnya. Iya dong, soalnya sebelah kiri kanan tepuk tangan, tapi kita tepuk tangan bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini merayakan, bahkan seluruh dunia, umat percaya, umat Kristen merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur, kita perlu berterima kasih. Karena di saat Yesus naik, kita bisa mengalami banyak hal dari Tuhan. Ya, di saat dia pergi, dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita semua, ada sesuatu yang ditinggalkan untuk saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Dan apa itu yang ditinggalkan Mbak Pastor? Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari 1 Yohanes 1 sampai 31. Tetapi ini panjang sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pulang dari tempat ini nanti dibuka lagi, dibaca, direnungkan apa sebenarnya yang ditinggalkan Tuhan. Tapi saya ada sedikit beberapa rangkuman. Apa aja sih yang ditinggalkan Tuhan? Karena beberapa poin, ada 2 poin yang akan saya sampaikan yang menjadi fokus dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan ini kisah di mana Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, mereka berkumpul bersama-sama. Dan Yesus tuh menyampaikan penghiburan buat murid-muridnya. Yesus memberikan motivasi, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Yesus tahu murid-muridnya itu akan menghadapi begitu banyak masalah dan pergumulan di saat Yesus tidak ada. Ya, sama dengan kita saat ini. Tentunya semuanya tidak lepas dengan masalah dan pergumulan. Tetapi kita jangan lupa, Yesus naik, dia meninggalkan sesuatu. Apa itu sesuatu? Nanti kita akan bahas lagi. Sesuatu itu yang akan membuat kita tetap tampil sebagai pemenang Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tahu ada pekerjaan-pekerjaan juga yang Tuhan percayakan, yang Tuhan akan tinggalkan untuk murid-muridnya. Bukankah kita juga ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Oh Pak Pendeta, saya kan gak menjadi pendeta. Pekerjaan Tuhan bukan sekedar Bapak Ibu Saudara jadi full time atau pendeta. Di kantor itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Di keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Itu juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Jadi gak harus semuanya jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, pembicara, siapa yang mau duduk? Ya. Jadi bagi-bagi memang ada panggilan-panggilan khusus. Lalu apa pesan-pesan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara nanti bisa temukan dari ayat 1 sampai 31. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya jangan gelisah. Nah, jangan gelisah karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Ya, jadi dia harus pergi untuk menyediakan tempat. Kalau Yesus nggak pergi, nggak ada tempat orang. Ya, meskipun GBI Gilgal menyediakan tempat, tetapi ada tempat yang sesungguhnya yang harus kita pergi yang hanya Yesus bisa sediakan. Yang setuju katakan amin. Iya, dan Yesus juga berkata bahwa dia menguatkan murid-muridnya bahwa jangan khawatir bahwa dikatakan dia akan kembali untuk menjemput. Akan dijemput. Juga Yesus berkata bahwa menginformasikan kepada murid-muridnya, menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Nah ini kuncinya, salah satu kunci untuk kita bisa ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Itu harus melalui Yesus, bilang melalui Yesus. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara ada di Gilgal, belum tentu bisa sampai di sana. Bukan belum tentu, pasti. Kalau kita ada di Gilgal tetapi kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gak akan nyampe. Meskipun kita berdiri di tempat ini melayani dengan luar biasa ya Pak Edia. Kalau kita tidak menerima Yesus secara pribadi, kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, kita gak bisa sampai kepada tempat yang sudah disediakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, di saat Yesus naik, ada 2 hal yang penting yang Tuhan tinggalkan yang perlu kita ketahui dan kita sadari. Yang pertama adalah dia memberikan saya dan saudara penolong, bilang penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus, bilang Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, menegur kita, mengarahkan kita. Itu tugasnya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Itulah pribadi Allah itu sendiri yang mengarahkan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada masalah, ada pergumulan yang dicari siapa? Pak Edi, telepon langsung. Ada Pak Wem di Tomohon.
Siapa yang kita? Saya nggak bilang cari Pak Edi, cari Pak WM, nggak apa-apa. Mereka lah hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan hal-hal yang Tuhan akan arahkan. Tetapi yang terutama Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari Roh Kudus. Bilang Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur yang Tuhan memang tinggalkan untuk saya dan saudara untuk kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Supaya kita nggak keluar dari rencana dan rancangan Tuhan. Bilang rencana rancangan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, kalau enggak kita enggak mampu melewati hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah kukatakan kepadamu, Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk selalu dekat dengan Roh Kudus. Seperti lagu yang tadi. Masalahnya kalau kita udah dekat dengan Roh Kudus, kita mau mengikuti apa yang Roh Kudus ngomong enggak? Kadang-kadang kita punya masalah, punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk tuntun dan tuntut. Roh Kudus bilang, kasih pada dia lagi butuh doi. Untungnya tidak ada di sini Bapak Ibu Saudara, ada di sana. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan dulu ya supaya jangan terlalu tegang. Roh Kudus bilang ampuni dia. Dia salah. Dia lebih dulu. Loh, kan dia yang masih muda. Dia harus menghormati orang tua. Oh dia salah, benar Roh Kudus suruh. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan orang-orang yang menjadi murid Kristus yang mau diajar oleh Roh Kudus? Roh Kudus udah ngomong kita nggak lakukan, nggak heran kita nggak mengalami apapun dalam kehidupan kita. Tidak pernah mengalami perubahan hidup. Ya. Siapa yang mau berubah hidupnya? Nah nanti ada seminar New Life Bapak Ibu Saudara. Sedikit iklan. Boleh ya? New Life tanggal berapa Pak Danang? Tanggal 4. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir karena di situ kita akan belajar lebih banyak bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus. Ya. Hadir pastikan, dan kalau ada saudara-saudara mau diajak silahkan mendaftar sebelum penuh. Sebelum penuh, ya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain roh penolong, Bapak Ibu, roh penghibur, Tuhan juga meninggalkan sesuatu yang luar biasa buat saya dan saudara. Dan ini adalah menjadi fokus ayat yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, kita baca bersama 2, 3. Iya. Iya, saya bacakan lagi supaya lebih jelas. Mungkin ada yang di belakang kurang mendengar suara Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan. Sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tema khotbah hari ini saya beri judul Legacy. Ya. Legacy atau warisan. Saya percaya warisan ini Bapak Ibu Saudara disampaikan Yesus atau diberikan Yesus bukan hanya kepada murid-muridnya saja yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus di tempat itu. Tetapi juga kepada setiap kita yang adalah murid-murid Kristus. Siapa di sini murid-murid Kristus? Jadi di saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya di saat itu juga menjadi bagian kita karena kita adalah murid-murid Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang menjadi murid-murid Kristus atau tidak? Karena orang yang namanya murid, dia pasti mau belajar. Yang namanya murid, dia pasti mau diajar. Tapi saya percaya yang hadir di tempat ini, baik secara onsite dan online adalah murid-murid Kristus. Yang sedang belajar, yang setuju katakan amin. Dan kita perlu sadari Bapak Ibu Saudara, bicara soal warisan. Biasanya itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya di saat dia sudah di ujung-ujung mau dijemput Tuhan, ya, mau dijemput Tuhan, atau bahkan mungkin bisa juga dia belum di ujung-ujung jemput Tuhan, tapi karena dia sudah mau mempersiapkan dari awal, jadi dia sudah mulai membuat warisan untuk anaknya. Dia sebelah tulis yang namanya wasiat, ya. Tapi kita perlu sadari sehebat-hebatnya orang tua kita, sehebat-hebatnya saya dan saudara untuk mempersiapkan untuk anak kita, atau orang tua persiapan buat kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada harta, ada mobil,
ada simpanan di bank, ada segala macam yang dipersiapkan. Atau mungkin dia berusaha untuk menjaga nama baiknya, atau dia mengatur untuk supaya dipersiapkan supaya anak-anaknya tetap sehat. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, selama manusia yang mempersiapkan itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah warisan dari Bapa kita di surga, yaitu damai sejahtera. Karena segala sesuatu yang kita terima yang berasal dari dunia itu berbeda dengan yang Tuhan berikan. Bukankah firman Tuhan tadi kita baca dengan jelas? Apa yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu Saudara, di saat kita mau disuruh memilih, di saat kita mau memilih, kita lebih memilih untuk menerima warisan dari dunia atau warisan dari surga. Ya. Siapa yang mau dari surga? Semuanya? Ada yang gak angkat tangan? Lalu apa sih arti warisan? Nah, arti warisan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkata demikian. Sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, atau harta pusaka yang seringkali diberikan kepada anak atau orang yang dipercaya atau yang dikasihi. Ya. Bolehkah saya undang Pak Danang ke depan? Ya, tepuk tangan dong buat Pak Danang. Pak Danang suka mendapatkan warisan gak? Karena saya dekat sama kamu, kita juga satu kantor, saya mengasihi kamu, saya mau kasih warisan buat kamu. Bukan karena saya sudah mau mati Pak Danang. Bukan warisan, tapi jadi jangan bilang warisan. Saya mau kasih hibah ke dia. Hibah. Ini berharga sekali Pak Danang. Oke. Mau? Yakin? Yakin. Silakan Pak. Tepuk tangan dong. Ada saksi. Jangan kemana-mana dulu Pak. Ya. Karena memang tadi jelas arti warisan adalah harta. Ini harta buat Pak Danang. Ya. Tetapi jangan lupa firman Tuhan berkata demikian. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Bapak Danang mau yang bisa dicuri atau yang tidak dicuri? Yang tidak dicuri, mendingan balikan. Saya tidak mau membuat kamu tersesat. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara Pak Danang. Sederhana sepertinya, tapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Seringkali kita ketemu Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang rela kehilangan damai sejahtera. Cuman karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ingin dipromosi, ingin mendapatkan untung lebih besar, ingin diangkat, ingin diakui. Banyak hal. Sampai mereka rela untuk kehilangan damai sejahtera. Ini yang sudah dapat damai sejahtera, rela kehilangan damai sejahtera. Ada yang mereka memang belum punya damai sejahtera, tetapi memang gak pernah akan mengalami damai sejahtera karena mereka mengharapkan sesuatu yang dari dunia. Ini saya alami sendiri Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya salah satu alasan saya bisa, maksudnya bukan alasan, kenapa timbul tema seperti ini, karena ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya cukup bergumul karena berulang-berulang saya pikir Tuhan siapa yang begini dang DP kasus ini. Kong kita mesti sampaikan firman Tuhan. Karena memang seorang pembicara dia harus mempertanggungjawabkan apa yang harus disampaikan. Jadi yang pertama diuji adalah tentunya pengkhotbah, begitu Pak Edi ya. Sebelum atau sesudah tetap saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kami ada warisan keluarga. Ada di beberapa tempat. Dan ada yang 8 hektar, ada yang 2 hektar 2 tempat. Dan tiba-tiba di awal tahun, beberapa waktu lalu saya dihubungi dari kampung dan bilang begini. Itu tanah yang di sana sudah dijual. Waduh, kaget. Yang 8 hektar sudah dijual katanya begitu. Sudah dijual, kong bagaimana? Waduh, itu yang mendengar, waktu saya mendengar itu mendidih di hati. Mendidih di hati. Pikiran saya langsung begini, kita mau pergi. Nganalia ngoni, pokoknya itu anjing hitam waktu itu hampir bukan sekedar menggonggong, hampir dia gigi Pak kita. Pernah dengar khotbah saya tentang anjing hitam dan anjing putih? Anjing hitam itu gambaran kedagingan kita, anjing putih itu Roh Kudus.
Itu anjing hitam semakin terasa lebih kuat untuk ngomong. Waduh, nggak bisa tidur, kepikiran, ini apa begini, lalu solusinya seperti apa. Ditelepon nggak bisa, akhirnya saya coba berdoa. Mau berdoa juga nggak bisa, nggak tenang Pak Edi. Bingung, akhirnya saya telepon Bunda. Saya sharing bagaimana nih Bun. Jawabannya begini, belajar mengampuni, kamu kan hamba Tuhan. Kamu kan pendeta, aduh rasa-rasanya boleh tuh mau lepas dulu ini jabatan pendeta. Kalau dia jubah yang bisa dilepas pasang, meminta izin lepas dulu. Itu mau bagaimana? Iya ngerti, Bunda ngerti. Tetapi keadaannya seperti ini, nggak bisa. Kamu harus jadi berkat ke sana. Perlu waktu untuk saya bisa menerima dan akhirnya puji Tuhan saya coba bangun hubungan dengan Tuhan. Saya coba ngobrol sharing dengan istri. Lalu keputusannya saya pergi. Dan di dalam hati saya bilang saya sudah mengampuni. Duluan saya belajar mengampuni. Sampai di tempat berbeda, hampir terjadi perang Madangkara, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti perang Majapahit. Kenapa? Karena terjadi perdebatan, tetapi yang di sini selalu hamba Tuhan. Ingat Roh Kudus, pendeta, gembala. Ayo, kamu mau ngajarin apa buat jemaat kamu kalau seperti ini? Tetapi di lapangan tuh nggak mudah untuk bisa menyelesaikan. Untung ada Roh Kudus, untung ada Roh Penolong yang membuat saya selalu diingat. Jangan sabar. Mengampuni. Di situ saya belajar yang namanya mau belajar untuk melepaskan hak. Melepaskan hak. Bapak Ibu Saudara, ini akhirnya beres. Dia bilang begini, ya udah nanti saya akan bagi. Nanti saya akan hubungi bagi, ada cerita selanjutnya. Oke, saya tunggu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini belum ada penyelesaian. Setiap baku dapat belum ada penyelesaian Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam perjalanan dia sempat telepon, boleh pinjam doi. Kok kita kasih lagi. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Betul. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Lalu sudah selesai karena saya sudah mengampuni, saya sudah beres. Saya percaya itu karena ada damai di sini. Karena ada Roh Kudus yang memampukan saya untuk memiliki damai. Selesai. 2 minggu lalu lagi saya ditelepon lagi. Jadi saya mendapatkan hibah Bapak Ibu Saudara sekitar 2 hektar. Lalu ditelepon, so ada yang jual sebagian. Mungkin dengar di YouTube, haleluya kita ketemu. Gak apa-apa karena saya hubungannya baik sampai hari ini. Karena saya memang mengampuni dengan tulus. Roh Kudus mengajarkan saya untuk bisa mengampuni dengan tulus. Gak mudah bergumulnya dengan diri sendiri. Ditelepon lagi, so dijual sebagian. Saya pergi, saya tanya kenapa ini begini-begini. Cuman saya begini, kamu hamba Tuhan. Ayo pendeta harus jadi berkat. Saya bilang begini, saya mengampuni. Biar Judang, nyanda apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Karena Tuhan meninggalkan Roh Kudus buat saya. Roh Kudus mengaktifkan damai yang di dalam hati saya. Karena damai itu yang saya bisa belajar mengampuni dan melepaskan hak. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau mau tepuk tangan boleh. Kalau saya punya banyak, gak mudah untuk mau bilang ambejo. Tapi di saat kita butuh, itu bergumul. Mungkin saya kehilangan banyak soal harta dunia. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya tidak kehilangan damai sejahtera di hati. Sampai hari ini saya bisa damai sejahtera hati. Saya bisa ketemu, kelihatan dari respon kita kok. Orang yang memiliki damai itu kelihatan dari responnya di saat menghadapi masalah. Apakah dia tetap bersuka cita, damai? Saya bukannya artinya ketemu dengan mereka lalu. Kong duduk, karena dia di sebelah kong kita duduk jauh. Ya enggak. Kita tetap berdekat. Ada istri saya, ada saksi. Saya terus bangun hubungan. Saya bilang gak apa-apa, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Karena damai saya bukan dari harta. Damai saya bukan dari tanah. Damai saya bukan dari promosi. Damai saya bukan dari jabatan. Bukan dari status saya. Tetapi dari Tuhan yang ada dalam hati saya. Yang setuju katakan amin. Damai Bapak Ibu Saudara. Gak mudah tetapi kalau kita ada Roh Kudus. Ada damai di hati. Pasti luar biasa. Damai di hati itu bukan damai cuma sekedar bilang damai di hati. Gak bisa. Ini damai hati yang gak bisa dibeli di toko sebelah Bapak Ibu Saudara. Gak bisa. Nah kalau memang damai itu bisa membuat seseorang itu berbahagia, damai dunia atau harta bisa membuat, jabatan bisa membuat seseorang itu mengalami damai, kebahagiaan. Ada beberapa contoh Bapak Ibu Saudara yang seharusnya dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang dunia mereka tuh seharusnya menikmati kebahagiaan. Ada beberapa contoh saya bacakan. Yang pertama, ada seseorang yang bernama Rejane Huai. Nah, semoga sebutannya gak salah. Rejane Huai, seorang miliarder, CEO dan co-founder dari Falcon Star.
Store, perusahaan software komputer di Amerika bunuh diri di umur 52 tahun. Ada juga yang bernama Adolf Merkel, seorang bisnismen, miliarder, orang terkaya kelima di Jerman. Bunuh diri di usia 74 tahun. Ada Sully Girl Band ya. Grup apa ini? FX, seorang penyanyi Korea bunuh diri di umur 25 tahun. Nah, ada yang namanya Robin Williams, aktor komedian, bunuh diri di umur 63 tahun. Bapak Ibu Saudara ingat ini yang ini? Pak Edi ingat? Iya, yang ingat tentunya bisa ketakar umur berapa. Karena dia saya masih kecil sekali, televisi masih hitam putih toh, yang biasa nano. Nah, supaya nggak terlalu tegang. Dan yang kelima adalah Chester Bennington, seorang penyanyi, lead vokalis Linkin Park, bunuh diri di usia 41 tahun. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Cantik, ganteng, punya harta banyak, nggak bisa bahagia. Begini, saya bilang jangan lihat dorang punya kondisi di luar. Mungkin dorang cuma di tempat yang terpojok, kurang pitate, kurang mau seperti apa, sepertinya nggak layak. Tetapi siapa tahu mereka ada damai sejahtera Tuhan. Saya percaya mereka seperti di hotel. Jangan terkecoh juga dengan orang-orang yang tinggal mungkin kelihatan rumahnya begitu besar, naik mobil paling mewah. Dengan keadaan kelihatannya mereka itu hal-hal yang pasti mereka bahagia. Tapi kalau mereka seperti yang contoh-contoh tadi, bunuh diri, saya percaya nggak ada damai sejahtera. Nggak enak, biar makan burger Bapak Ibu Saudara itu berasa asin. Saya mau bilang makanan yang standar enak for di Manado. Itu jadi saya bilang ya, kalau dia memang burger, tapi kalau memang dasar nggak ada damai, tetap dia bilang itu asin. Ya. Yang setuju katakan amin. Kita mau bergantung kepada dunia, itulah hal-hal yang sia-sia. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hari-hari inilah hari-hari terakhir akan datang yang namanya masa sukar. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Efesus 5 ayat 16b berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Matius 24 ayat 12 berkata bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu bagaimana kita mau bergantung kepada dunia? Bagaimana kita akan bergantung kepada orang lain? Karena pada keadaannya masa akan semakin sukar, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Lalu kita akan bergantung kepada sesuatu yang tidak lebih baik. Bergantung kepada sesuatu yang tidak ada kepastian. Kita hanya bisa bergantung kepada damai sejahtera Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau kita ada damai dalam kehidupan kita, kita gak banyak komplain. Kita gak akan banyak komplain Bapak Ibu Saudara. Ya khotbahnya kepanjangan pastor. Ya khotbahnya kurang ulang-ulang. Praise on worshipnya enggak ngangkat gimana? Tolong PW pakai tangga berikut. Orang kalau ada damai itu hatinya beres Bapak Ibu Saudara. Enggak mudah kecewa, enggak mudah sakit hati. Kenapa? Damainya bukan dari manusia. Damainya bukan dari gedung ini. Damainya bukan apa yang kita bisa lihat secara kasat mata. Damai itu datang dari sini. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita menerima warisan damai sejahtera dari Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, enggak semuanya, enggak secara otomatis di saat kita dikatakan orang Kristen, lalu kita bisa mengalami damai dari Tuhan. Enggak secara otomatis Bapak Ibu Saudara, ya. Sedangkan firman Tuhan berkata itu disampaikan kepada muridnya. Muridnya. Pastikan kita ini adalah murid-murid Kristus yang pertama. Tapi caranya yang adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengalami damai sejahtera adalah kita harus menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalau saya bilang sungguh-sungguh berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. Dan orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bisa terlihat terbukti dari kehidupan sehari-harinya. Apakah dia menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan atau tidak? Apakah dia menjadi orang yang berpegang dan menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Tidak bisa dilihat di saat karena saya pengkhotbah.
Karena saya gembala, saya pendeta. Bukan, gak bisa dilihat dari situ. Cuma bisa dilihat apakah dalam kehidupan saya sehari-hari ada firman Tuhan yang dihidupi atau tidak. Itu baru bisa dibilang mengasihi Tuhan. Karena semua orang Kristen kalau ketemu pasti akan bilang, kamu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Sama dengan di kampung baru-baru ada kedukaan Bapak Ibu Saudara. Ibadah sudah dari 3 malam penghiburan. Berturut-turut di hari pas kedukaannya ibadah lagi dari pagi, siang sampai sore. Sorenya selesai penguburan saya balik ke rumah. Di kampung saya di belakang dorang lingkar tuh meja. Kursi sudah meja. Pantas kita duduk di belakang sedikit-sedikit di muka juga ngana. Di muka juga ngana. Dorang kan tahu kita sudah jadi pendeta. Jadi duduk di muka jo. Ternyata dorang risih kalau kita duduk di situ. Kenapa? Karena dorang mau lanjut dengan jamuan malam. Jamuan malam Bapak Ibu. Lalu saya lagi di depan datang seorang saudara saya juga bilang begini, wah ngana sudah jadi pendeta begini, sempo apa ngana mau bertobat? Saya bilang begitu. Terus saya bilang, ngana harus sungguh-sungguh kok mengasihi Tuhan. Dia bilang, oh teleh orang pinili toh. Teleh, kira kita dong. So kita ini orang paling mengasihi Tuhan. Mar baca cerita, oh ngana nih tahu Kang, oh, begini. Ini yang ketemu saya, dia bilang mengasihi Tuhan dengan yakin. Bukan kita sering ketemu dengan orang yang sepertinya latah mengatakan mengasihi Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya kita tidak bisa melihat bahwa orang tersebut benar-benar mengasihi Tuhan. Saya ketemu orang-orang suami yang gak mengasihi istri. Istri gak mau tunduk sama suami. Anak-anak yang gak mau menghormati orang tua. Disuruh mengampuni sulit. Aduh, dia kok yang salah. Dia kan yang muda, harusnya dia yang lebih dulu datang minta maaf. Ibadah mau cari-cari. Nanti hari raya ada, burung tahun gitu. Mau dibilang mengasihi Tuhan, komsel mesti ditelepon, ayo datang. Aduh, mau datang kok marah barinte-rinte. Pas hujan keras baku dapat di mall. Mengasihi Tuhan bagaimana? Ini nggak karang-karang karena tiba-tiba ingat. Baru nggak usah cari tahu siapa DP orang. Rinte-rinte ketemu di mall. Enter pendeta somalo mau baku dapa. Saya pernah begitu, nggak tahu kalau Pak Edi atau ada hamba Tuhan yang baku dapa FCL. Dia yang ini cuman kita yang jadi nggak enak. Kita Bapak Lejo. Kita dalam hati siapa yang salah ini. Sorry kimalo sendiri. Kan itu firman Tuhan semua yang mengajarkan ayo dong kita harus rajin beribadah. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak usah diundang-undang, gak usah diajak-ajak, gak usah ditelepon-telepon. Itu harus inisiatif diri sendiri. Kalau ada damai Tuhan pasti akan melakukan. Doa komsel dicari-cari. Gak heran hidupnya gak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Tidak menikmati warisan dari Tuhan. Untuk menikmati warisan Tuhan kita perlu ketaatan. Bilang ketaatan. Yohanes 14 ayat 21 dan 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan, katakan menyatakan. Menyatakan diriku kepadanya. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan menyatakan diri? Kata menyatakan diri, Bapak Ibu Saudara bicara soal damai sejahtera. Karena di dalam Yesaya dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Berarti diri Yesus itu adalah damai itu sendiri. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan damainya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, damai itu secara otomatis menjadi bagian kita. Nggak usah dicari-cari karena nggak ada di online. Di toko nggak ada. Di online nggak ada. Cuman dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa manfaatnya Bapak Ibu Saudara? Apa manfaatnya kalau kita sudah mewarisi atau memiliki damai sejahtera Tuhan? Yang pertama,
Yang pertama, damai sejahtera Tuhan memberikan saya dan saudara hati yang teguh. Katakan hati yang teguh. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keteguhan hati kita tidak datang karena kita mendapatkan pacar yang cantik atau ganteng, anak-anak muda. Keteguhan hati kita tidak datang karena kita punya aset yang banyak atau tabungan di bank. Keteguhan hati kita tidak datang karena hasil check up kita setelah di laboratorium hasilnya normal. Bukan dari situ Bapak Ibu Saudara. Keteguhan hati kita bukan karena kita dekat dengan bos, dekat dengan pendeta, dekat dengan gembala. Atau dengan orang-orang yang punya power, tidak datang dari situ. Tetapi keteguhan hati datangnya dari damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar, kita gak perlu sombong dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Kita gak perlu sombong dengan apa yang kita sedang simpan. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki keteguhan hati dari damai sejahtera, itu akan menjaga kita. Dan orang-orang yang dijaga Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Yosua 1 ayat 7 berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Supaya engkau apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Keteguhan hati kita membuat kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan dampaknya adalah kemanapun kita akan beruntung. Ya, banyak orang bisa berhasil, tapi belum tentu semuanya bisa beruntung Bapak Ibu Saudara. Dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita bisa berhasil kok, bisa. Tetapi keberuntungan bicara soal damai sejahtera. Keberuntungan itu bicara soal apa? Damai sejahtera, dan itu hanya datang daripada Tuhan. Bukan karena hebat dan gagahnya kita. Bukan karena kepintaran kita. Yang menjadi pertanyaan apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Fokus kehidupan kita apa yang sedang kita kerjakan. Prioritas kehidupan kita seperti apa. Apakah kita sungguh-sungguh mencari damai dari Tuhan atau enggak. Untuk memiliki keteguhan hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua. Damai sejahtera Tuhan memberikan kita ketenangan. Saya minta tim PW untuk naik. Memberikan kita ketenangan. Imamat 26 ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun Bapak Ibu Saudara. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Apa Bapak Ibu Saudara yang jadi masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Yang membuat Bapak Ibu Saudara susah untuk berbaring. Mungkin masalah keuangan kita. Mungkin masalah kesehatan kita. Mungkin masalah hubungan suami istri. Hubungan anak dengan orang tua. Yang membuat kita gak bisa tidur. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu bisa membuat kita berbaring. Artinya ngorok Bapak Ibu Saudara. Pak Edi pernah bilang sama saya, dia selalu ngorok. Saya percaya selalu ada damai sejahtera dalam hidupnya. Siapa yang lagi gak bisa tidur? Kepikiran terus. Mungkin kita sudah salah memilih untuk mendapatkan damai sejahtera. Ketenangan hanya datang dari Tuhan. Kalau kita gak tenang, firman Tuhan juga bilang kita gak bisa berdoa kok. Kita harus tenangkan hati kita. Makanya ada lagu, tenanglah kini hatiku. Tuhan, bimbing langkahku di setiap saat dan terjang, tetap ku rasakannya. Damai Tuhan akan memberikan Bapak Ibu Saudara ketenangan. Dunia gak bisa kasih. Gak bisa. Pasangan kita gak bisa kasih. Hamba Tuhan gak bisa kasih Bapak Ibu Saudara. Uang kita gak bisa kasih. Tapi Tuhan bisa kasih damai buat kita.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang tenang pasti gak panik. Banyak hari-hari ini orang tuh panik. Gerasa gerusu. Akhirnya membuat keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu membuat dia gak bisa damai dalam kehidupannya. Bukan hidupnya meningkat, bukan jadi kepala Bapak Ibu Saudara. Kepala tamudung tabu bale. Mari kita fokus untuk mencari tenang dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa tenang dengan Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita tidak pernah ada waktu dengan Tuhan. Untuk duduk. Untuk merasakan hadirat Tuhan. Sampai hari ini membuat saya mampu berdiri di sini karena saya merasakan ada Roh Kudus. Karena ada Tuhan untuk saya mendapatkan ketenangan. Kita punya salib masing-masing. Kita punya masalah pergumulan masing-masing. Tapi jadi berbeda karena kita salah merespon. Yang ketiga, apa manfaat kalau kita punya damai sejahtera Tuhan? Tuhan akan memberikan saya dan saudara kebahagiaan. Bilang kebahagiaan. Seberapa banyak ingin bahagia? Seberapa banyak ingin bahagia? Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mungkin saat ini hidup kita sedang penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Sepertinya sudah mentok. Kita sudah melakukan usaha begitu luar biasa. Kita lakukan yang terbaik. Tapi sepertinya gak ada jalan keluar. Gak ada solusi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita gak bisa merasakan kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas berkata, kalau kita memiliki damai sejahtera Allah, dia akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Mungkin dompet kita lagi kering. Hubungan suami istri, keluarga lagi kering. Usaha pekerjaan pelayanan lagi kering. Tapi firman Tuhan bilang jelas bahwa damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah berhenti. Artinya apapun keadaan kita hari-hari ini, ada damai sejahtera Tuhan, kita akan terus bisa mengalami hari demi hari. Hari demi hari. Dan kita akan menikmati kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah akan bisa dicuri. Apa sih beda dari bahagia dengan senang? Kalau senang Bapak Ibu Saudara, itu perasaan yang timbul karena faktor yang di luar. Contoh kalau kita lagi mungkin ada masalah di rumah, kita ke mall, kita jadi senang. Nonton bioskop, kita jadi happy. Kita nongkrong-nongkrong di kafe dan happy juga. Kita hobi, olahraga, apapun yang bisa menyenangkan kita, kita pergi dan kita pasti happy. Tapi pulang dari mall sampai di rumah masalahnya hilang gak? Masalahnya hilang gak? Enggak Bapak Ibu Saudara. Masalahnya tetap ada dan kita tetap meresponi dengan salah. Kenapa? Karena kita mengandalkan yang di luar. Sesuatu yang bisa berubah-berubah. Makanya ada orang yang suka moody. Tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Kok kenapa dia tiba-tiba subahuk? Kenapa dia subah diam? Saya curiga dia mengandalkan sesuatu yang di luar. Yang di luar itu berubah. Di perasaan juga berubah. Tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang dari dalam. Yang di luar mungkin tidak seperti yang diinginkan. Tetapi dia bisa merasakan tetap yang namanya bahagia. Kenapa dia bisa bahagia? Karena ada damai Tuhan di dalam hatinya. Sehingga dalam kehidupannya itulah hidup yang paling luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita fokus cari yang happy? Kita cuma fokus cari sesuatu yang senang? Atau kita benar-benar mencari Tuhan? Kita dekat dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan. Kekeringan-kekeringan yang ada tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Yang setuju katakan amin.